Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Amma ba'da. Yang saya muliakan pengurus Masjid Al-Muhajirin dan jajarannya, yang saya muliakan Komandan Satuan Brimob dan jajarannya, yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin Al-Khidal Karim Ustadz Rahim, juga selaku pimpinan Madrasah Diniyah Al-Muhajirin, yang saya muliakan para asatidzah yang telah mengabdikan dirinya untuk Madrasah Diniyah Al-Muhajirin, dan bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan rasa yang sangat-sangat berbahagia, rasa yang sangat-sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipilih oleh Allah untuk menghidupkan masjidnya Allah, untuk menghidupkan madrasah tarbiyah, madrasah diniyah, tempat menjadikan anak-anak kita memberikan fondasi yang kuat dalam agama. Kenapa kita harus bersyukur kehadirat Allah? Karena kita ditakdirkan oleh Allah untuk peduli dengan anak-anak kita, peduli pendidikan anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Perlu kita ketahui bersama bapak-bapak, ibu-ibu wali santri, saya ngajinya gak lama, sedikit saja. Intinya kalau imtihan, kalau hari begini itu bukan tausiah. Intinya itu menampilkan prestasi anak-anak, menyemangati anak-anak agar tetap semangat ngajinya. Itu intinya. Kalau tausiah itu tambahan sedikit saja agar acaranya ini lebih barokah juga. Kembali lagi bahwa kita ini bersyukur kehadiran Allah, berterima kasih kepada Allah yang telah memilih kita untuk peduli kepada anak-anak kita atas pendidikan agama. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pesan kepada kita semua sebagai umat Islam, andaikan tidak ada agama, manusia itu seperti binatang. Laula din lakana nasu kal bahaim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, andaikan hidup ini tidak ada agama, tidak ada aturan agama, kita itu seperti binatang. Andaikan tidak ada halal, tidak ada haram, maka orang semaunya sendiri. Ini barangnya siapa, ini makanannya siapa, ini boleh atau tidak, ada peduli. Bayangkan, andaikan tidak ada aturan agama, andaikan tidak ada halal,
dan haram. Andaikan tidak ada Al-Quran sebagai pedoman hidup, bayangkan yang ada pedoman Al-Quran saja masih kayak gini hidupnya. Yang satu mendolimi yang lain, yang satu menyakiti yang lain, yang satu menipu yang lain, orang mengambil haknya orang lain seenaknya sendiri. Yang kaya menindas yang miskin, yang miskin selalu mengeluh. Ini semua padahal sudah ada agama, padahal sudah ada Al-Quran yang dikaji oleh anak-anak kita. Bayangkan, andaikan tidak ada agama, maka manusia seperti binatang, gak ngerti ini makanannya siapa, gak peduli halal atau haram, gak peduli, dibaca. Ini istrinya siapa, istrinya orang atau tidak, gak peduli, disikat saja. Ini perempuan halal atau tidak, gak peduli. Bayangkan, andaikan tidak ada agama, kita seperti binatang. Alhamdulillah barokahnya ada agama, dan kita ditakdirkan oleh Allah peduli dengan agama tersebut, anak-anak kita dan kita sendiri. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ada aturan agama yang bisa memuliakan kita. Bagaimana agama mengatur hubungan sesama, diatur oleh agama. Bagaimana hubungan antar satu dengan yang lain, diatur oleh agama. Hubungan bagaimana menjaga perasaan orang lain, diatur oleh agama. Agama mengatur jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Ibu-ibu, kita ini diatur jangan sampai menyakiti hatinya orang lain. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Ini agama. Kita ini coba di Brimob ini, Lombok ada yang Jawa, ada Maluku, ada Sumatera, ada macam-macam. Ini kalau kita tidak dibekali agama, maka setiap suku, setiap budaya akan menyombongkan budayanya masing-masing. Seperti saya misalkan orang Jawa, saya tidak akan peduli dengan yang lain andaikan tidak ada agama. Tapi alhamdulillah barokah ada agama, kita punya nabi yang sama, kita punya kitab Al-Quran yang sama, kita punya Tuhan yang sama. Akhirnya perbedaan-perbedaan inilah kemudian diatur oleh satu kitab, yaitu kitab Al-Quran, yang menyatukan kita, yang mendidik kita, yang memberikan moral kepada kita. Ketika kita jadi pimpinan, seperti apa pimpinan yang baik? Al-Quran pedoman kita. Ketika kita jadi anak buah, bagaimana jadi anak buah yang baik? Al-Quran juga sudah mengaturnya. Kalau kita ingin menghormati orang lain, bagaimana agama mengatur kita? Masya Allah, Al-Quran ini lengkap agamanya. Asal orang berpedoman dengan agama, hidup di mana saja, jadi apa saja, bertemu dengan siapa saja, insya Allah akan baik-baik saja. Ketika dia bertemu dengan yang lebih tua, maka dia akan menghormati orang yang lebih tua. Ini agama. Ketika ada orang yang bertemu dengan anak yang lebih muda, dia akan mengasihinya. Ini agama kita, Masya Allah. Oleh karenanya, alhamdulillah anak-anak kita dididik di usia yang sedini mungkin, dikenalkan agama. Entah nanti besok dia jadi apa saja, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi PNS, apa saja, asal punya karakter agama, insya Allah dia akan baik-baik saja. Maka bapak-bapak ibu semangat, ayo, mumpung masih bersih akalnya anak-anak kita, masih jernih otaknya, masih jernih hatinya, belum mikir BRI, belum mikir BCA, belum mikir dapur macam-macam, ayo disemangati agar Al-Quran, agar agama ini tertancap di dalam hati anak-anak kita. Jangan khawatir nanti insya Allah urusan rezekinya dia, nanti mau jadi apa, kerja di mana, fatawakal ala Allah, pasrahkan kepada Allah, nanti Allah yang ngatur sendiri. Yang penting tugas kita
Ayo anak kita dibekali dengan agama yang baik, kita pintarkan anak kita dengan Al-Quran, kita didik akhlak anak-anak kita. Insya Allah nanti kalau sudah dewasa dan mungkin dia akan pisah dengan kita, insya Allah jadi anak-anak yang berakhlak mulia, yang hidupnya insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu kalau sayang kepada anak itu bukan kok setiap hari dikeloni terus, di rumah terus, tidak. Cinta kepada anak itu adalah dengan memberikan pendidikan terbaik kepada anak tersebut, terutama pendidikan agama. Karena nanti anak itu akan pisah dengan kita. Kalau tidak kita yang pisah meninggalkan duluan, anak kita yang pisah dengan kita. Ibu-ibu yang punya anak perempuan mungkin umur 20 sampai 25 sudah pisah, dia akan bersama suaminya. Kalau toh kita memaksa, terpaksa tidak bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, minimal ajarkan kepada mereka akhlak yang baik agar mereka bisa menjadi orang yang baik dimanapun dia berada. Kayak kita ini, dulu kita di kampung, sekarang hidup di Jayapura. Apa pernah bayangkan kalau kita akan hidup seperti ini? Kan tidak pernah. Ini Allah semua, sehingga alhamdulillah anak-anak kita didik, kita pinterkan agamanya, kita pinterkan pendidikannya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah anak-anak semuanya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah khawatir anak saya nanti bagaimana, gak usah. Yang penting diberikan ilmu. Kalau anak diberikan dunia akan habis, bahkan kita dulu yang habis. Anak kita kalau hanya dibekali dunia, gak lama akan habis dunia itu. Tapi kalau anak dibekali dengan ilmu, insya Allah dunia akan ikut sendiri. Dia akan bisa mengelola dunia itu. Insya Allah dia jadi apa saja, insya Allah akan selamat. Insya Allah dia akan baik-baik saja. Konsepnya agama. Karena tanpa agama, karena tanpa Al-Quran, hidup kita seperti binatang. Alhamdulillah Masjid Al-Muhajirin punya lembaga tarbiyah pendidikan yang sangat-sangat luar biasa. Saya senang lihat. Saya juga ini imam masjid. Saya ini orang panggil ustaz, panggil kiai. Bagi saya bukan itu yang penting. Yang penting adalah khairun nas anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, masjid ini alhamdulillah bisa memberikan manfaat kepada lingkungannya, manfaat sosialnya, manfaat pendidikannya, manfaat masjidnya, jamaahnya, masya Allah, majelis taklimnya, insya Allah. Ini nanti akan jadi saksi nanti. Akan jadi saksi masjid ini pernah dijadikan tempat untuk sama-sama bapak-bapak ibu sekalian mendidik putra putrinya untuk bisa mengerti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kalau sudah lanjut sekolah di mana saja, insya Allah yang seperti ini tidak akan pernah ditinggalkan, pasti akan diingat-ingat. Ibu-ibu yang membiayai jangan eman-eman. Kalau misalkan iurannya 50.000, kasih 100.000, kasih berapa? Yang penting anak itu bisa jadi anak yang ngerti dalam agama. Insya Allah jangan eman-eman. Apa bahasa eman? Jangan pelit-pelit untuk memberikan uang pendidikan anak. Jangan HP-nya kalau ingin diberikan yang mahal, tapi iuran 50.000 kadang tidak bayar. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Setiap hari ya Allah, semoga anak saya soleh-solehah, tapi bayar TPK-nya telat, itu nggak nyambung iurannya. Jadi kalau minta anaknya ya Allah yang soleh, itu harus serius. Pendidikannya harus serius dikawal. Ngajinya bagaimana, iurannya bagaimana, terus perkembangan anak bagaimana. Insya Allah jariah terbaik di dunia ini bukan harta kita, tapi anak yang soleh. Kalau jariah berupa benda, mohon maaf, kalau jariah berupa benda,
suatu saat benda itu akan hancur, maka jariah kita hilang. Tapi kalau jariah berupa anak soleh, guru-guru yang ngajarin Fatihah kepada anaknya, orang tua yang membiayai ngaji anaknya setiap dia melakukan kebaikan tanpa harus diniatkan buat orang tuanya dapat. Ini hubungan yang terus online kalau bahasa sekarang, hubungan yang terus aktif tanpa diniati, yaitu anak dengan orang tua, murid dengan guru. Kalau anak kita sholat, guru yang ngajari sholat siapa? Gurunya dapat tanpa diniati untuk gurunya. Jadi misalkan saya sholat, baca Fatihah, ngerti caranya wudhu, ngerti caranya puasa, maka guru saya yang pernah mengajarkan saya tanpa saya niatkan beliau dapat, karena beliau termasuk orang yang memberikan jariah kepada saya, ngalir terus. Begitu juga orang tua yang membiayai anaknya sekolah ngaji tanpa harus anak meniatkan saya amal karena orang tua, gak usah begitu. Anak jika beramal soleh tanpa diniati untuk bapak ibunya, dengan sendirinya bapak ibunya dapat jatah dari anaknya. Karena apa? Karena yang membiayai, yang mendidik, yang merawat adalah orang tua. Ini jariah, bahasanya adalah investasi abadi kita adalah anak yang soleh. Jangan rumah saja dibesarkan, mobil dimewahkan, tapi pendidikan anak tidak diperhatikan. Alhamdulillah, mobil semakin lama semakin hancur harganya, malah bikin beban, malah bikin susah, bikin cicilan mumet. Tapi kalau ibu, bapak-bapak semua mengeluarkan rezekinya untuk pendidikan anak, dipondokkan, disekolahkan, dikuliahkan, insya Allah, sekalipun kita tidak memberikan warisan kepada anak kita berupa harta, ilmu yang tertanam di dalam anak kita akan menjadi investasi di dunia sampai ke akhir. Banyak kisah-kisah orang tua yang tidak selamat, orang tua yang tidak ahli ibadah karena anaknya ini soleh, dia diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena anaknya anak soleh. Tapi kalau jariahnya benda itu nggak bisa. Jariahnya benda itu dia sifatnya tidak produktif. Bagus tapi kurang produktif. Bagus jariah, dengan bangun masjid, bangun musola, bagus, tapi dia nggak produktif, tidak bisa berinovasi. Tapi kalau anak soleh, dia tahajud, orang tuanya tidur dapat tahajud. Kalau orang tuanya sudah meninggal, walaupun ibunya, bapaknya sudah meninggal, anaknya untuk sholat, bapak ibunya dapat. Anaknya sedekah, orang tuanya dapat. Anaknya sholat, dapat. Ini tidak bisa didapatkan jariah lain kecuali jariah anak sholat. Maka pada malam hari ini saya berpesan sekali kepada diri saya dan kita semua, ayo semangat memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, terutama pendidikan agama. Insya Allah nanti kalau pendidikan agamanya baik, anak kita jadi apa saja, mau jadi polisi, insya Allah jadi polisi yang baik. Kalau jadi tentara yang baik, jadi PNS yang baik, jadi pedagang yang baik. Asal fondasi awalnya baik, insya Allah nanti atapnya, tiangnya juga ikut baik. Semoga madrasah diniyah Al-Muhajirin menjadi madrasah tarbiyah yang bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi jariah buat kita bersama. Ayo bapak-bapak ibu semangat, dibiayai, jangan sampai telat iurannya, disemangati guru-gurunya. Bagaimana biar semangat? Disuplai. Pak Ustadz, gak usah pikir biaya pendidikan, biar kita yang mikir, begitu. Karena Ustadznya sudah mikir caranya hafal fikih bagaimana, caranya hafal Aqidatul Awam, pusing bisa. Jadi yang mikir nanti biayanya biar bapak-bapak ibu sekalian, yang insya Allah gurunya dapat ilmu yang manfaat. Karena mengajarkan ilmunya, orang tua mendapatkan jariah yang barokah karena membiayai anak
anak-anaknya. Antara murid, orang tua dan guru harus saling bersatu. Insya Allah anak-anak sekalian akan jadi anak yang soleh. Oke, itu saja dari saya. Saya nggak banyak-banyak, intinya mari kita hidupkan masjid ini, hidupkan madrasah ini dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah membawa barokah kita semua. Saya yakin bapak-bapak sekalian sangat mengerti pekerjaan itu ada batasnya, ada pensiunnya. Tapi kalau iman itu kita bawa sampai mati. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Sebenarnya intinya bukan tausiah. Kalau acara hafal itu intinya adalah menampilkan kreasi santri, perkembangan santri, menyemangati wali, agar apa? Agar terus semangat di dalam mendidik anak-anak kita. Semoga semuanya yang telah memberikan jasanya di masjid ini, di madrasah ini, para ustadz-ustadznya, ibu-ibu yang semangat. Jarang kalau acara semangat begini, ini masih insya Allah masih luar biasa kawal anak-anaknya. Insya Allah anak-anak jadi anak soleh semua ya. على ديننا وعلى كل صالحة الفاتحة. Demikian apabila ada salah dalam saya menyampaikan atau mungkin kurang tepat saya menyampaikan, mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.